kita masukkan passwordnya. Karena ini aplikasi kasir, aplikasi yang rahasia dan hanya bisa diakses oleh pegawai atau karyawan yang ada di tempat tersebut, kita menggunakan kunci aplikasi. Saya merasa ini sangat dasar, jadi saya akan langsung saja dengan coding yang akan kita masukkan. Yang pertama, kita masuk ke menu transaksi kasir. Transaksi kasir sudah terdapat menu yang begini. Tabel, ada berbagai macam tabel. Untuk gambar yang ada di atas ini merupakan logo. Teman-teman bisa masukkan logo perusahaannya teman-teman dan disesuaikan di Excel. Dan untuk tabel ini merupakan tabel transaksi kasir. Tabel transaksi kasir ini kita jangan lupa kita harus membuat nama tabel di desain. Di sini sudah terletak tabel name transaksi kasir. Untuk membuat tabel otomatis, sebagai contoh teman-teman boleh langsung blok dan Ctrl P. Klik OK. Langsung jadi tabel. Tapi itu hanya sebuah contoh. Saya merasa ini sangat dasar bagi teman-teman dalam pengelolaan Excel, apalagi ketika searching tentang makro. Jadi di sini sudah terdapat rumus, saya akan jelaskan juga. Dalam kolom total bayar ada rumus sum if I7. Jadi I7 ini, kolom total bayar ini akan mengakumulasi semua yang ada di jumlah. Untuk bisa mengakumulasi sampai bawah, teman-teman bisa klik shift, control, dan panah bawah pada laptop teman-teman. Dan untuk kolom bayar itu diisi secara manual, dan kembali, untuk kolom kembali, if error sum I3 kurang I2. Kenapa saya memakai if error? Karena ketika kolom total bayar dan bayar kosong tidak menjadi NA. Dan untuk transaksi kasir, di sini nomor transaksi diisi secara otomatis. Sebelum teman-teman mengisi menggunakan rumus, jangan lupa buat dulu tabel nomor transaksi yang ada di sebelah sini. Dan nomor transaksi tersedia rumus seperti ini, N dan teks font A, tabel nomor transaksi tambah 1 dengan 5 angka 0. 5 kali angka 0. Dan untuk rumus tanggal seperti umum, rumus Excel biasa sama dengan today. Dan di ID barang sudah terdapat list. List ini dibuat dengan cara data, klik data validation. Di sini ada jangan lupa di sini dibuat dengan list dulu, dan di sini sudah tersedia list. Ini kita dapat dari transaksi daftar barang yang ada di sheet daftar barang. Kolom ID barang kita blok semua dan klik OK, maka dia akan tersedia list. Dan untuk nama barang, digunakan rumus VLOOKUP L5. Karena nama barang berada di kolom nomor 2 di tabel daftar barang, jadi kita ketik angka 2. Harga juga, kolom harga barang ada di kolom nomor 4 di sheet daftar barang, maka kita taruh angka 4.
quantity kita taruh secara otomatis, dan jumlah rumusnya seperti biasa, quantity dikali dengan harga dikali dengan quantity. Total item dia akan terisi menurut coding VBA. Dan untuk daftar barang diisi secara manual. Tabel daftar barang diisi secara manual sesuai dengan daftar barangnya yang ada di toko teman-teman. Harga beli, harga jual juga diisi secara otomatis, diisi secara manual, dan stok awal. Untuk terjual kita akan pakai rumus yang ini. Dia akan mengakumulasi terjual yang ada di sheet daftar transaksi. Stok akhir adalah stok awal dikurangi terjual. Dan untuk kas masuk, terjual dikali dengan harga jual. Untuk profit adalah harga jual dikurangi harga beli dikali terjual. Itu merupakan profit yang kita dapat. Untuk daftar transaksi dia akan terisi secara otomatis, tapi sebelum itu kita kosongkan terlebih dahulu. Untuk daftar transaksi jangan lupa membuat tabel secara otomatis seperti biasa, Ctrl T. Dan di sini dia akan terisi secara otomatis menurut coding yang akan kita gunakan di sheet transaksi kasir. Kita akan langsung masuk dengan coding. Yang pertama, aktifkan menu developer ketika belum teraktif dalam laptopnya, dalam file Excelnya teman-teman. Kita pergi ke file, sini tampilan awal Excel, dan kita klik option. Kita pilih customize ribbon dan centang menu developer. Ketika sudah, klik OK. Dan di sini sudah terdapat cetak invoice, simpan data dan batal, dan tambah. Untuk membuat customize ribbon seperti ini, klik insert pada menu developer dan klik command button. Ini adalah command button. Dan seperti biasa, klik command button dan kita akan pilih dengan desain mode. Command buttonnya akan kita ubah menjadi CMD tambah, command button tambah, dan captionnya akan diubah menjadi tambah. Begitu juga dengan cetak invoice, simpan data, dan batal. Kita akan melihat kode-kode yang kita gunakan untuk membuat command button ini berfungsi. Dan teman-teman bisa lihat ini adalah kode-kode yang akan kita gunakan. Ini merupakan kode sub clear table yang untuk memanggil clear table yang ada di private sub CMD Batam. Dan di cetak invoice kita akan menggunakan yang ini, coding yang ini, dan kita akan tambahkan coding cetak invoice atau fungsi function yang seperti ini, dan simpan nomor nota yang akan kita lihat di bawah, dan
simpan daftar atau daftar transaksi, dan clear table. Ini merupakan coding-coding yang akan kita gunakan. Teman-teman bisa lihat dan ketik dalam Microsoft Visual Basic for Application atau klik 2 kali command buttonnya teman-teman. Ini adalah subsimpan nomor nota, simpan daftar transaksi, dan untuk tambah data, ini untuk tambah data, sub tambah data. Ini merupakan kode-kode yang harus teman masukkan dalam Microsoft Visual Basic for Application atau makro. Ketika teman-teman sudah memasukkan kode-kode tersebut, kita langsung klik close dan keluar dari design mode. Ketika sudah, aplikasi akan running dengan baik. Misalnya pembeliannya ada 3, dia akan langsung terekam di tabel transaksi kasir, dan ini merupakan hasil dari kode yang teman-teman masukkan. Mari kita coba melakukan beberapa transaksi. Ketika teman-teman tidak memasukkan quantity, maka kita tidak bisa mengklik command button tambah, dan dia ada panggilan silakan tambahkan quantity. Ini merupakan hasil coding juga dari teman-teman. Dan ketika teman-teman memasukkan pembelian melebihi dari stok barang yang ada, misalnya ada 10, kita masukkan 11. Teman-teman tidak bisa kecuali teman-teman menambahkan stok yang ada di daftar barang. Ketika hasilnya sudah demikian, sudah seperti demikian, teman-teman bisa, ketika teman-teman ingin cetak invoice, ada notifikasi juga silakan masuk pembayaran, masukkan pembayaran. Jadi teman-teman harus melakukan pemasukan pembayaran. Ketika pembayaran kurang, akan juga mendapat notifikasi jumlah pembayaran kurang. Jadi setidaknya lebih atau pas dengan uang yang diberikan pembeli. Kita cetak invoice. Dia akan terekam karena ini sudah otomatis di kode cetak nota. Ketika teman-teman sudah melakukan cetak nota, di sini sudah terekam nomor transaksi pertama sudah dilakukan dan yang terupdate adalah transaksi nomor kedua. Teman-teman bisa melihat daftar barang di sini sudah berkurang
stok akhir, daftar stok awal, terjual, dan stok akhir sudah terakumulasi. Ini adalah kas masuk dan profit, dan teman-teman bisa melihat daftar transaksi yang sudah terjadi. Nomor transaksi yang pertama dengan tanggal update, ID barang, nama barang, harga, quantity, dan jumlah. Ketika aplikasi sudah berjalan seperti yang saya gunakan pada aplikasi saya, berarti aplikasi teman-teman sudah running dengan baik.